10 Juli 2008 di sebuah daerah kecil di Pennsylvania, Amerika Serikat. Seorang tetangga nelpon polisi buat ngecek suatu rumah. Dia dengar tangisan anak kecil yang terus-menerus dan dia ngerasa ada yang janggal. Akhirnya kepolisian daerah setempat datang buat ngecek. 2 orang polisi pun ngetok pintu rumah itu. Nggak ada jawaban, tapi mereka dengar suara tangisan anak kecil. Karena penasaran, polisi pun mendobrak pintu. Betapa kagetnya mereka nemuin pasangan suami istri yang udah nggak bernyawa. Di ruangan itu juga ada anak kecil yang umurnya sekitar 3 tahun lagi nangis sendirian. Si istri ditemuin dalam keadaan tewas dengan berbagai tusukan. Sementara sang suami diperkirakan meninggal karena serangan jantung. Salah satu polisi pun ngedeketin anak kecil itu buat nenangin dia. Tapi sebelum sempat bersentuhan, polisi itu tiba-tiba gemeteran. Temennya pun manggil bantuan ke kantornya. 2 mobil polisi pun datang dan langsung membantu. Tapi polisi yang tadi gemeteran tiba-tiba nembak semua orang yang ada di tempat itu. Akhirnya korban pun bertambah. Gak lama kemudian sekelompok orang masuk ke dalam rumah itu dengan senjata lengkap dan di rompi anti pelurunya tertulis SCP Foundation. Diduga yang nyebabin semua kejadian ini, anak kecil itu. Menurut SCP Foundation, hal mengerikan ini terjadi karena ada sebuah efek anomali yang dimiliki oleh anak itu. Anak kecil itu pun dibawa sama kelompok itu ke suatu tempat rahasia. Ditempatin di sebuah ruangan berukuran gak lebih dari 5 x 5 meter dan dijaga ketat. Dan diberi kode nama SCP-053. Anak itu kayak anak kecil pada umumnya, dia juga ceria, tapi suka gelisah kalau berada di antara orang banyak. Setelah dilakukan penelitian, ternyata siapapun manusia yang umurnya di atas 3 tahun yang berada dekat anak itu, selama lebih dari 10 menit bakalan tiba-tiba jadi paranoid, gak rasional, dan bahkan memiliki hasrat untuk membunuh. Orang yang terkena gejala ini otomatis punya keinginan buat bunuh anak ini, si SCP-053. Sebelum ngincer anak itu, biasanya orang yang terkena gejala ini bakal bunuh orang-orang yang ada di sekitarnya dulu sebelum dia nyerang SCP-053. Kalau orang itu berhasil ngelukain SCP-053, maka sepersekian detik kemudian orang itu bakalan ngalamin kejang-kejang serangan jantung sebelum akhirnya dia meninggal. Anak itu punya kemampuan buat nyembuhin dirinya sendiri kalau dia dilukain secara fisik. Sampai saat ini, SCP-053 itu masih berada di fasilitas penahanan SCP Foundation. Info tentang SCP-053 ini tuh cuman sedikit, karena SCP Foundation selalu ngerahasiain hal seperti ini dari mata publik atau masyarakat luas. Tujuannya supaya masyarakat nggak histeris, supaya nggak terjadi kepanikan yang ujungnya ngakibatin kekacauan di masyarakat. Apalagi sekarang kan masyarakat kita lagi kesusahan nyari minyak goreng yang langka banget. Nah, mungkin ada yang belum pernah dengar atau belum pernah tahu apa itu SCP Foundation. Di dunia ini ada berbagai macam fenomena aneh yang gak bisa dijelasin sama manusia. Emang sebagian dari cerita itu adalah mitos, tapi tetap aja menarik buat dicari tahu. Jarang orang yang tahu ternyata di dunia ini ada sebuah organisasi yang meneliti fenomena aneh yang gak bisa dijelasin. Namanya SCP Foundation. Yang udah pernah tahu tentang organisasi ini pasti merasa menarik buat dibahas nih, karena ada ratusan cerita di dalamnya. Tapi aku bakalan ngelanjutin video ini dengan persepsi kalau kalian belum pernah tahu sama sekali tentang yayasan SCP ini. Jadi siap-siap masuk ke dunia yang aneh, yang gak biasa dan menakjubkan. Ada yang pernah nonton Men in Black? Kurang lebih gampangnya SCP Foundation agak mirip sama organisasi itu. Organisasi ini juga bergerak under the radar, jadi nggak banyak orang awam yang tahu supaya tetap terjaga kerahasiaannya. Jadi aman. SCP Foundation berdiri sendiri alias bukan lembaga resmi pemerintah, tapi beberapa pemerintah di seluruh dunia ada yang kerjasama juga. Dan organisasi ini dipercaya buat nanganin berbagai anomali yang berhubungan sama objek, tempat, entitas, dan lainnya. Nah, anomali itu apa sih? Yang dianggap sebagai anomali itu adalah objek yang bisa mengancam keamanan dunia. Organisasi ini tersebar di seluruh dunia dan diduga masih aktif sampai sekarang.
Yayasan atau organisasi ini tuh bertanggung jawab buat ngejaga keadaan supaya tetap normal. Jadi, orang-orang pada umumnya tuh tetap bisa jalanin kehidupan sehari-hari kayak biasa, tanpa tahu apa-apa. Karena bayangin deh, kalau misalnya orang bisa tahu ada hal aneh yang kayak tadi aku sebutin, ya pasti pada takut kan? Jadi, tujuan utama yayasan ini tuh sebenarnya buat jaga manusia dari pengaruh luar bumi, ekstra dimensi, dan hal luar biasa lainnya. Jadi misi utama SCP itu beroperasi secara sembunyi-sembunyi di seluruh dunia. SCP ini sendiri adalah singkatan dari Secure, Contain, Protect. Secure artinya anomalinya tuh diamanin sama yayasan supaya nggak jatuh ke tangan yang salah. Objek anomali ini juga diawasin dan diamatin 24 jam sehari. Contain artinya anomali ini tuh dikurung, diumpetin, atau bahasa halusnya ditampung di satu tempat supaya infonya nggak nyebar, supaya publik nggak tahu. Protect adalah yayasan SCP sebenarnya ngelindungi umat manusia dari efek yang ditimbulin sama para anomali ini. Sampai kapan sih? Sampai mereka bisa sepenuhnya dipahami. Jadi, sifat dan perilakunya para anomali ini tuh dipelajarin supaya dapat teori ilmu pengetahuan baru. Yayasan juga bisa netralisir atau ya ngancurin anomali sebagai pilihan terakhir kalau anomali itu dianggap terlalu berbahaya buat sekedar ditahan. Nah, sebelum kita bahas kasus SCP yang seru ini satu persatu di video aku ke depannya, sekarang aku mau kasih tahu dulu nih semua yang perlu kamu tahu tentang organisasi ini. Jadi semacam introducing SCP Foundation gitu. Oke, selanjutnya penasaran gak sih? Pasti kayak terbesit, ih siapa aja ya kira-kira yang kerja di situ? Sama loh, kayak perusahaan, ada jenjang karirnya. Karyawan SCP itu punya peran masing-masing. Yang pertama ada Containment Specialist alias spesialis penahanan. Pertama ada kasus anomali kan nih, SCP Foundation dapat laporan. Nah, dipanggil deh tuh tim penahanan buat ngamanin objek, entitas, atau fenomena anomali itu. Langsung dibawa deh ke penjara atau fasilitas penahanan di yayasan terdekat dari situ. Habis itu, engineering ditugasin buat ngerancang unit dan skema penahanan buat anomali di fasilitas yayasan. Selanjutnya, researcher alias para peneliti. Ngapain ditampung kalau nggak diteliti, ya kan? Dipekerjain tuh ilmuwan penelitian paling cerdas dan paling terlatih di seluruh dunia. Ada spesialisnya di setiap bidang, dari kimia, botani, sampai fisika teoretis dan xenobiology. Lengkap. Anomali ini dijadiin proyek penelitian. Karena kan kebanyakan kasusnya ini tuh kayak, kok bisa gitu sih? Gak bisa jelasin kan? Makanya diteliti, dicari tahu. Yang selanjutnya ada security officer alias petugas keamanan. Ya, satpam lah ya yang jaga SCP Foundation. Tapi satpam bukan sembarang satpam. Mereka nih biasa direkrut dari personel militer dan penegak hukum. Kayak semacam elite force gitu, pasukan khusus. Petugas keamanan ini dilatih semua jenis senjata dan berbagai rencana darurat. Mereka juga bertanggung jawab sama keamanan informasi dan data. Selanjutnya ada Tactical Responses Officer alias tim respon atau tim taktis. Ini maksudnya tim tempur yang sangat terlatih dan bersenjata lengkap. Tugasnya adalah ngawal tim penahanan. Banyak banget kayaknya dari tadi tim tempurnya. Ya kan banyak ancaman, bukan cuma orang luar yang pengen ngancurin yayasan, tapi dari dalam juga. Entitas yang ditahan kan anomali-anomali yang berbahaya. Yang selanjutnya ada field agent alias agen lapangan. Ibaratnya mata sama telinganya yayasan. Orang-orang ini dilatih buat nyari dan nyelidikin tanda-tanda aktivitas anomali dan biasanya pada nyamar jadi polisi atau dokter atau pemerintah setempat. Sebagai unit penyamaran, agen lapangan biasanya nggak boleh langsung ikut turun tangan. Mereka harus stay safe gitu, jangan sampai kedoknya terbongkar. Yang ngamanin kan bukan mereka, tapi tim penahanan. Yang selanjutnya ada Mobile Task Force Operative alias unit elite yang terdiri dari segala peran yang tadi aku sebutin yang ada di SCP Foundation. Jadi kayak anggota yang best of the best. Satuan tugas ini dilatih buat nanganin entitas anomali yang sangat agresif. Bisa sampai ratusan pasukan isinya. Dan kalau diperluin bisa dikerahin semuanya buat menghadapi ancaman di seluruh dunia. Wow. Mereka juga bisa bantu nanganin anomali kelas berat yang udah nggak bisa dilawan sama tim penahanan biasa.
Contohnya ada Epsilon 6 Village Idiot atau spesialis buat SCP di daerah pelosok. Gamma 6 Deep Feeder, spesialis buat SCP di dalam laut. Theta 4 Gardener, spesialis buat SCP berwujud tanaman. Dan banyak lagi lainnya, kalau aku sebutin kayaknya nggak keburu deh. Canggih ya. Pokoknya ini tuh semacam tentara gabungan dari yayasan di seluruh dunia. Selanjutnya ada Site Director alias pemimpin lokasi. Dia bertanggung jawab buat ngamanin lokasi tempat anomali berada. Semua pemimpin tiap departemen ngelapor ke dia, dan dia selanjutnya akan ngelapor ke Dewan O5. The O5 Council Member alias Dewan O5. Ini tuh komite tertinggi yayasan. Mereka punya akses ke semua informasi tentang anomali yang udah ditangkap. Mereka yang jalanin rencana strategis SCP Foundation. Bisa dibilang orang-orang pentingnya lah ya. Identitas semua anggota Dewan O5 itu rahasia, classified, dan layaknya eksperimen yang dinomerin kayak SCP-523, SCP-100, dan lain-lain, semua anggota Dewan ini juga O5-1 sampai O5-13. The Administrator. Kalau yang ini nggak banyak diketahuin. Foundation ini kan sifatnya sangat rahasia. Administratornya lebih rahasia lagi. Karena dia adalah orang yang udah ada sejak Foundation ini berdiri. The Administrator bisa dibilang orang yang sangat penting di Foundation ini. Karena biasanya dia yang berhubungan langsung dengan berbagai kepala pemerintahan yang ada di seluruh dunia. Bahkan, gak banyak orang yang tahu tentang keberadaan di Administrator ini. Nah, dari personil ini tuh ada klasifikasinya, ada kelas A sampai E, tergantung seberapa penting dia. Of course, anggota Dewan O5 itu kelas A. Kelas B itu peneliti, containment specialist, dan site director. Kelas C, security, field agent, dan tactical response officer. Nah, kalau kelas D biasanya personil yang bisa dibuang, yang bisa dibunuh gitu. Kelinci percobaan. Jadi mereka biasanya diutus buat anomali yang sangat berbahaya yang gak boleh bersentuhan sama kelas A dan B. Kelas D ini biasanya diambil dari seluruh dunia dari jajaran narapidana penjara yang dihukum karena kejahatan mereka, terutama mereka yang dijatuhi hukuman mati. Dalam keadaan terpaksa, protokol 12 bisa diberlakuin, yaitu perekrutan dari sumber lain, kayak misalnya tahanan politik, pengungsi, bahkan warga sipil. Kurang lebih kayak member Suicide Squad yang dikorbanin buat keselamatan negara. Kayak gitu. Nah, kalau kelas E ini buat agen lapangan dan personil penahanan yang udah terpapar sama anomali yang punya efek yang berpotensi berbahaya. Personil kelas E ini harus dikarantina, dipantau, dan dipelajari buat dilihat kemungkinan perubahan perilakunya mereka, kepribadian, atau fisiologi yang berbahaya. Dan mereka cuma boleh balik tugas kalau udah dinyatain sembuh sama staf medis. Selain dikelas-kelasin sesuai kepentingannya, personil juga dapat izin keamanan yang beda-beda, dari level 0 sampai level 5. Level 0 nggak penting. Level 1 confidential, level 2 restricted, level 3 udah secret, level 4 top secret, dan level 5 itu familial. Atau cuma dikasih ke anggota Dewan O5 dan staf terpilih aja. Objek anomali. Semua objek anomali, entitas, dan fenomena itu butuh prosedur penanganan khusus. Mereka juga ada kelasnya, kelas objek namanya. Kelas objek ini berfungsi sebagai indikator seberapa sulit suatu objek buat ditampung. Yang pertama ada safe. SCP kelas safe ini anomali yang gampang banget buat diamanin. Biasanya yayasan udah meneliti sekian lama dulu, baru ditahan. Jadi nggak perlu penanganan yang khusus. Contoh SCP yang masuk di kategori ini adalah SCP-005 dan SCP-999. Euclid, SCP kelas ini anomali yang butuh sedikit ekstra penanganan karena yayasan tuh belum sepenuhnya ngerti tentang anomali ini. Jadi nggak bisa diprediksi. Biasanya SCP yang baru ditemuin akan dimasukin ke kelas ini. Abis itu baru dipindahin deh kelasnya setelah serangkaian penelitian. Contoh SCP yang masuk dalam kategori ini adalah SCP-008 dan SCP-012. Keter, SCP kelas ini tuh susah banget buat diamanin. Butuh usaha ekstra dan sumber daya yang besar. Kadang bukan karena bahaya, tapi bisa jadi karena kurangnya pengetahuan yayasan. Karena nggak ada teknologi saat ini yang bisa buat nampung. Contoh SCP yang masuk ke kategori ini adalah SCP-5186 dan SCP-001. Apollyon.
SCP kelas Apollyon itu anomali yang nggak bisa ditampung, karena cuma bakal ngancurin yayasan. Anomali macam ini biasanya dikaitin sama ancaman kiamat, jadi mesti pakai effort yang gede-gedean buat ngatasinnya. Contoh SCP kelas ini adalah SCP-4005 dan SCP-5500. Arkan, SCP di kelas ini sebenarnya bisa diamanin, tapi nggak diamanin karena beberapa pertimbangan dan alasan tertentu. Contoh SCP-nya adalah SCP-5122 dan SCP-3455. Dan banyak kelas lainnya, banyak banget. Pembagian kelas ini bukan dari seberapa berbahayanya SCP tersebut, tapi berdasarkan tingkat usaha buat menanganinya. Contohnya ada sebuah tombol yang kalau ditekan bakal bisa ngancurin alam semesta. Ini bisa dimasukin ke dalam kategori safe karena nggak perlu usaha yang besar buat nanganinnya. Ya tinggal nggak dipencet aja tombolnya, dikotakin gitu. Lokasi SCP Foundation. SCP Foundation ini tersebar di seluruh dunia. Lokasinya ada terbagi dua, yaitu Site and Area. Site itu fasilitas Foundation yang gampang ditemuin tapi rahasia. Jadi masyarakat tahu tempatnya, tapi nggak tahu kalau itu tuh SCP Foundation. Biasanya disamarkan sebagai tempat pemerintahan atau perusahaan, semacam undercover dari kantor biasa. Contohnya Site 63, fasilitas penahanan yang terletak di wilayah Lorraine, Prancis. Sebelumnya berlokasi di Amerika Serikat, situs 6, dan Jerman, situs 62. Fasilitas ini dipindah lokasi karena sempat dinonaktifin. Site 63 memperkerjakan staf multinasional dan menampung banyak entitas manusia dan humanoid beresiko rendah. Kalau misalnya ada di seluruh dunia, berarti di Indonesia juga ada dong. Menurut rumor yang beredar, di Indonesia juga ada situs, yaitu Site 333 atau 333 yang berada di Nusa Kambangan. Wow. Kalau area itu fasilitas yayasan yang masyarakat sipil tuh nggak tahu sama sekali tentang keberadaannya. Biasanya dibangun jauh dari pemukiman, jauh dari penduduk sipil, dan nyimpen anomali yang sangat berbahaya. Fasilitas ini bahkan punya serangkaian keamanan yang cukup ekstrim, kayak punya senjata nuklir. Area 12, fasilitas penahanan dan penelitian yang terletak di tanah federal terpencil di Amerika Serikat. Area 12 ini berisi spesimen anomali di bawah yurisdiksi Departemen Parazoologi serta sampel anomali biologis biohazard atau berbahaya buat dipelajari. Ternyata organisasi kayak gini tuh bukan cuma SCP Foundation aja loh. Di dunia ini ada berbagai organisasi dengan tugas yang sama tapi punya tujuan yang berbeda. Di antaranya ada The Global Occult Coalition atau GOC. GOC ini dibentuk setelah Perang Dunia II dari sisa-sisa okultis, paranormal, pendeta, dan ilmuwan yang membelot dari negara-negara Nazi, Soviet, dan sekutu. Disatukan dan dibentuk oleh sekutu. Seiring dengan semakin luasnya panggung dunia, begitu pula jumlah negara yang pernah terlibat dalam GOC sampai jadi kayak sekarang ini. GOC ini adalah kekuatan politik yang berperan sebagai polisi dunia paranormal. Mereka bangga menghancurkan entitas supernatural pakai teknologi eksperimental paling canggih yang dikasih dari donatur. Banyak SCP potensial udah dihancurin mereka duluan sebelum diambil sama yayasan The Serpent's Hand, yaitu organisasi yang tujuan utamanya supaya manusia dan anomali bisa hidup berdampingan satu sama lainnya. Selain itu ada lagi banyak organisasi lain yang kadang juga musuhan sama SCP Foundation. Mungkin kedepannya aku bakal bahas, tapi aku bahas dulu anomali per anomalinya ya. SCP yang diamanin udah ada ribuan yang tercatat dan tentu aja bakal terus nambah. Kayak misalnya ada SCP berbentuk botol pil yang cuman sisa beberapa doang dan pil itu bisa nyembuhin segala macam penyakit sampai penyakit-penyakit yang gak mungkin disembuhin. Bayangin kalau misalnya hal itu ketahuan sama orang-orang penting, sama masyarakat umum lah ya, pasti akan ada perang dong, rebutan pil itu. Ya kayak gitu-gitu diamanin sama SCP Foundation. Jadi gak mesti yang berbahaya, tapi yang berpotensi akan berbahaya juga diamanin. Seluruh universe mengenai SCP Foundation ini ditulis di satu sumber. Tapi karena semua orang bisa berbagi cerita di sini, jadi sebenarnya nggak ada tulisan yang resmi. Mau percaya atau enggak, itu terserah sudut pandang masing-masing orang. Kembali ke perkataan aku yang awal tadi, segala sesuatu yang aneh, yang kita nggak tahu, itu selalu menarik buat dicari tahu dan dibahas. Alright, that's all. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye! Apalagi
buat menanganinya. Contoh,